Oke, assalamualaikum. Eh, Pada video kali ini saya akan mengubah mesin cuci ataupun mesin basuh dari auto ke manual. Masalah mesin basuh ini ialah pada modul ataupun panel PCB. Nih, dia punya button, dia punya tombol nih semua udah nggak berfungsi, udah rusak. Jadi untuk menukarnya ataupun untuk memperbaikinya sekitar Rp360 yang original. Yang universal sekitar Rp200 lebih lah. Jadi kali ini saya akan mengubahnya untuk menjadi manual untuk menjimatkan atau menghematkan kos atau menghematkan biaya. Kita akan buka panelnya, kita nggak usah pakai auto, kita jadikan ini manual saja. Untuk mengenal perapian atau warna kabel untuk merek lain, kebetulan ini mesin cuci saya Toshiba. Untuk merek lain dan untuk mengenali warna kabel ataupun warna wire-nya, kita tengok diagramnya. Setiap mesin cuci warna kabelnya lain-lain, tergantung dari kilang lah, tergantung dari pabriknya. Kita bisa tengok, kita bisa lihat di belakang mesin cuci ada diagram warna kabel, mana yang ke motor, mana yang ke kapasitor, dan mana yang ke drain motor ataupun ke komponen yang lainnya. Oke, ini adalah penampakan belakang mesin cuci. Mesin cucinya udah karat ya kawan-kawan. Oke, kita akan tunjuk barangnya satu-satu di belakang ini, komponen-komponennya ataupun kabel-kabelnya. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Oke, ini namanya drain motor. Oke, fungsi drain motor ini apabila kabel ataupun wire ini dapat supply ataupun dapat tegangan dari listrik ataupun daripada elektrik, drain motor ini dia akan tertarik. Dia tarik ke depan. Lepas itu kalau sudah tertarik, air yang ada di dalam sini ini, kalau sudah narik, jadi kran ataupun penutup di sini ini dia akan terbuka. Air yang ada dalam tong drum ini dia akan mengalir ke saluran pembuangan. Jadi kalau udah supply-nya ditutup, dia akan pusing balik masuk lagi untuk menutup. Kran inilah, itulah fungsi function daripada drain motor. Yang kedua adalah dinamo. Itulah dinamo ataupun motor
dari mesin cuci ataupun mesin basuh. Yang ketiga adalah kapasitor. Inilah yang dinamakan kapasitor. Ini. Fungsi kapasitor nanti saya jelaskan. Kapasitor mempunyai dua kabel ya, dua wire, dan motor ataupun dinamo ada 3 kabel. Motor ada 3 kabel. Yang ini nggak usah dipakai juga nggak apa-apa. Ini adalah ground ataupun earth, nggak usah dipakai pun nggak apa-apa untuk body. Dan yang ini biasanya setiap mesin cuci beda-beda. Ini adalah kabel untuk sensor ataupun sensor pergi ke PCB board. Ini adalah sensor, tak usah dipakai sebab kali ini mesin cuci kita ini akan dirubah menjadi manual. Udah nggak dipakai lagi itu PCB-nya sebab mahal. Oke, kita akan rakit kabel-kabelnya. Kita akan buat diagramnya ya. Kita hanya cukup membeli barang ini, yaitu satu untuk wash timer yang 3 wire ya, 3 kabel, yang 6 kabel pun bisa, 3 wire, 6 wire pun bisa. Satu timer wash ataupun timer pencuci. Fungsi daripada timer pencuci ialah dia akan pusing kanan, pusing kiri untuk memutar kanan dan untuk memutar kiri dinamo. Yang kedua adalah timer spin. Fungsinya ialah untuk pemerasan ataupun spin. Yang ketiga ialah switch ataupun skakel ataupun saklar. Fungsinya untuk switch drain motor lah, drain pengeluaran air. Cara merakit kabelnya atau cara pasang wire-wirenya nanti saya akan buatkan skema ataupun saya buatkan diagram cara pasang ataupun cara letak wire kabel ke ketiga alat-alat inilah, ketiga alat ini. Cara pasangnya ataupun cara ininya saya akan buat skema ataupun diagram di kertas nantinya. Oke, sebelum merakitnya saya akan buka PCB board ini dulu. Kasih kosong, kasih buang, kasih campak ke longkang ataupun ke got. Buang nggak berguna ini. Rencananya ini akan diletak di sini dan spin saya letak di sini.
Oke, PCB boardnya kita udah buang, udah kita cabut komponen ataupun komputer dari mesin cuci ini. Kita udah buang, kita udah nggak pakai lagi. Kita akan berubah ke manual. Kita pasang switch drain motor dulu. Ini supply dari PLN ataupun supply dari tegangan. Yang biru, yang warna biru netral, yang warna coklat api ataupun fasa. Oke, pertama kali kita sambung ke switch untuk pembuangan air drain. Oke, kita sudah sambung. Sekarang kita ambil kabel ataupun wire dari motor drain. Nih, pembuangan. Kabelnya ada 3. Kabelnya ada 3 tergantung merek ataupun jenama mesin basuh ataupun mesin cuci masing-masing lah. Kalau Toshiba ada 3. Yang putih api, yang kuning pun api, yang coklat netral. Nah, kalau 2 wire, kalau 2 kabel putih sama coklat. Sekarang kita sambung yang netral dulu, kabel netral, karena yang dari supply ke switch adalah netral. Kita pun harus pakai netral dari drain motor. Kita sambung dulu. Oke, ini skemanya. Ini dari supply. Kita ambil dari netral, masuk ke switch. Ini pun netral, masuk ke netralnya switch. Netral. Oke, yang nomor 2 adalah warna coklat ataupun api. Kita langsung sambung ke api motor drain. Oke, di sini kita akan sambung api motor drain. Dari motor drain ada 2 kabel, kuning sama putih. Terserah kita ambil yang mana, karena kedua-duanya adalah untuk perapian, untuk tegangan. Kita ambil yang putih. Kalau merek lain ataupun jenama lain, dia ada dua kabel. Berarti kalau 2 kabel, 1 fasa 1 netral. Oke, kita sambung yang apinya langsung ke tegangan, supply.
Oke, kita terus sambung ke api. Oke, sekarang kita sambung yang untuk pencuci. Oke, kita kenali dulu kabel-kabelnya. Di sini ada 5 kabel. Di sini ada 5 kabel. Oke. Yang satu adalah untuk tegangan, untuk api. Yang 4 ini adalah untuk dinamo ataupun moto. Yang 2 ini untuk moto. Oke, yang 2 untuk kapasitor. Dinamo dengan kabel dinamo, kabel moto dengan kabel kapasitor harus digabung karena fungsi kapasitor adalah untuk starter awal, untuk starter pemula untuk dinamo. Jadi kalau nggak disambung antara kabel kapasitor dan kabel dinamo, nggak akan berpusing, nggak akan berputar, cuma berdengung. Mesin akan cuma berdengung, dinamo. Jadi fungsi kapasitor adalah untuk starter awal. Oke, yang pertama-tama kita harus sambung yang ini dulu. Ini langsung dari yang yang switch tadi itu saya sudah cabut kembali biar senang ataupun biar enak kita nontonnya, biar bisa dipahami. Oke, kita sambung dulu api. Oke. Api di sini warna coklat kan? Warna coklat. Berarti kita ngambil langsung dari warna putih. Yang dari dinamo nih. Asalnya dari pabrik adalah warna warna grey, abu-abu. Kita sambung langsung ke api. Kita langsung sambung ke api. Kita sambung ke api. Ini untuk tegangan api ya. Ini api yang dari dinamo, terus ini juga api dari PLN ataupun dari dari TNB kalau di Malaysia, dari TNB, dari supply lah. Kita sambung dulu. Oke, kita sudah sambung. Api dari supply kita sambung ke api ke dinamo. Oke, kita lihat skemanya. Bisa kita langsung tulis di diagramnya. Yang tanda kayak gini nih
berarti ini nggak nyambung ya. Kabel ini, wire ini dengan ini berarti nggak nyambung kalau ada tanda kayak gini. Oke, kita sudah sambung dari supply api masuk ke apinya motor. Oke, yang kedua kita sambung kabel yang 4 ini. Tadi yang satu kan api, yang duanya ini, yang dua dari kapasitor. yang dua ini dari kapasitor, yang dua ini pula dari dinamo ataupun motor. Kenapa ada dua? Fungsinya adalah untuk yang satu untuk pusing kanan dan yang satu untuk pusing kiri. Satu pusing kiri dan satu pusing kanan fungsinya. Dan keempat-empat ini kita akan sambungkan ke timer pencuci. Timer pencuci itu inilah. Ini sini. Di sini ada 3 kabel. Oke, timer nih ada 3 kabel. Satu dari supply netral. Yang dua ini untuk motor dinamo. Satu untuk pusing kanan dan satu untuk pusing kiri. Oke. Seperti inilah. Nah. Untuk timer pencuci kita pusing. Oke. Oke, antara 4 kabel ini, yang satu dari dinamo ataupun motor, yang satu dari yang satu pasang nih dari dinamo, satu pasangnya lagi dari kapasitor. Oke. Kita sambung jadi satu. Ini dari motor, ini dari kapasitor. Kita sambung jadi satu. Satunya lagi, ini kapasitor, ini motor. Kita sambung jadi satu. Oke, kita sambung jadi satu. Oke, kita terus sambung. Perhatikan kabelnya. Di sini 2 kabel bergabung dekat-dekat. Yang satu kabelnya terpisah. Berarti ini untuk supply api. Supply. Kita sambung ke netral. Kita sambung ke netral. Oke, warna biru kita sambung ke netral. Kita sambung ke netral. Ini netral. Kita sambung ke kabelnya pencuci, timer pencuci. Yang
ini tadi lah, yang ini sambung ke netral, sambung ke supply netral. Terus yang kabel 2 ini kita sambung ke sini, yang 2 tadi itu, yang dari mutu ke yang dari mutu 1, yang dari kapasitor 1 kita sambung ke dua wire tadi yang dari timer wash. Saya sudah cantumkan jadi satu, saya sudah gabungkan jadi satu juga. Oke. Yang kuning terserah mau bolak-balik pun nggak apa-apa, mau dibolak-balik pun nggak apa-apa. Yang kuning saya sambung ke yang ini, dan yang ini saya sambung ke ini, dan yang tadi yang kabel terpisah saya sambung terus ke netral dari TNB, dari supply lah, dari plug. Oke. Ini motor dinamo yang satu warna purple, warna ungu, dan yang dari kapasitor pun warna ungu juga, saya gabung jadi satu. Dan yang ini dari kapasitor warna biru, dan yang dari motor atau dinamo pun warna biru, saya sudah gabungkan jadi satu. Oke, kita sambung ke washer mesin, timer cuci. Oke, nanti ini sambung, ini ke sini. Tersambung. Yang ini kita sambung ke sini. Sekarang kita pasang untuk yang timer ataupun spin pengering. Jadi ada dua ya, satu untuk spin, satu untuk timer pencuci. Timer pencuci 3 kabel sudah disambung tadi, dan timer spin ada dua kabel, satu untuk ke kapasitor dan dinamo, dan yang satu ke netral. Terpulang kita lah, terpaksa kita, terserah kita mau sambung ke yang mana. Janji kabel ini yang satunya harus ke netral. Oke, untuk timer pengering ada 2 kabel, terserah. Yang satu masuk ke netral, dan yang satu masuk ke sini, yang
kabel 2 nih kan, yang satu kapasitor, yang sepasang kapasitor, yang sepasang lagi dinamo. Terserah kita mau masukin ke, kita sambung ke sini pun bisa, kita sambung ke sini pun bisa. Kalau sambung ke yang sini dia mengering akan berputar ke kiri. Kalau yang kita sambung ke yang belah sini, saat mengering, saat spin, dia akan berputar ke kanan. Ini tergantung kita lah. Kalau kita mau putar ke kanan ya sini, belah sini. Kalau mau putar ke kiri sebelah sini, tergantung. Oke, kita sambung ke diagram. Oke, ini timer spin. Oke, yang satu ke netral, kita sambung ke sini pun boleh, kita sambung ke sini pun boleh. Tergantunglah kita cari netral. Di mana ada netral kita sambung yang ini, dan yang ini kita sambung ke sini, kita sambung ke sini. Kalau kita sambung ke sini dia akan berputar ke kanan. Kalau kita sambung ke sini dia akan putar ke kiri. Oke. Berarti kita yang ini kita sambung ke sini aja, langsung ke netral. Sambung ke sini pun, sambung ke sini pun bisa. Sambung ke sini pun bisa. Dan yang ini ikut kemauan kita. Mau spin ke kanan ke sini, dan untuk spin ke kiri ke sini. Ya, satu ke netral, mau join ke sini boleh, mau join ke terus ke sini pun boleh. Yang untuk putar kanan putar kiri, yang kabel satunya kita sambung ke sini boleh, ataupun kita sambung ke sini pun boleh. Oke, sudah siap. Kita sudah tukar jadi manual. Oke, satu lagi untuk yang drain moto, air masuk. Kalau yang masih berfungsi bisa dipakai lagi, tinggal pasang saklar, tinggal pasang switch on off, terus dari netral ke dari PLN ataupun TNB. Netral dengan api. Kita coba hasilnya, bos. Kita lihat bentar. Oke, tekan air. Oke, ini tekan air, masukin air. Kalau mau manual, kalau nggak mau pakai itu tinggal pasang pipa, masukin dan tabung. Kalau yang motornya rusak lah, kalau yang belum rusak tinggal pasang switch. Oke, kalau kira-kira sudah cukup airnya, kasih mati. Oke, kita langsung ke mode cuci. Cuci, bos, pusing, bos. Oke, sudah berkucing, sudah berfungsi. Oke, fungsi saklar adalah untuk putar kanan dan putar kiri, putar kanan dan putar kiri. Oke, kita mati dulu, kita coba
spin. Untuk tombol spin kita ini dulu, kita keluarkan air dulu. Oke. Air sudah keluar. Tadi air sudah keluar, kita akan coba mode spin. Kita akan putar spin. Itu tadi wash, ini wash, ini untuk spin pengering. Oke, sudah berfungsi. Oke, sudah berfungsi, bisa dipakai lagi mesin cucinya. Oke bos. Oke Be, sudah pusing Be. Becek Be. Ini tengah pusing Be. Bagian apa Be? Be tengah pusing Be.